Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kelas 7 peserta MPLS SMP Sunan Giri Menganti tahun pelajaran 2021-2022 yang saya cintai dan banggakan. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberikan rahmat dan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita semua, Pak Agus dan juga anak-anak, bisa mengikuti kegiatan MPLS, yaitu pengenalan lingkungan sekolah, khususnya SMP Sunan Giri Menganti. Anak-anakku sekalian yang saya cintai dan banggakan, sesuai dengan jadwal yang sudah kalian peroleh untuk hari ini, khususnya materi kurikulum. Sebelum masuk pada materi, saya ingin berkenalan terlebih dahulu kepada anak-anak, biar nanti ketika anak-anak Pak Agus bisa saling menyapa ketika bertemu di jalan ataupun di mana kita berada, bertemu bisa menyapa dengan nama. Ini bisa menunjukkan lebih akrabnya, lebih terjalin kasih sayang di antara kita. Anak-anakku sekalian, peserta MPLS, nama lengkap saya Agus Solihun SAG. Panggilan saya Pak Agus. Jadi ketika anak-anak ketemu bisa menyapa dengan nama panggilan, yaitu Pak Agus. Di SMP Sunan Giri, anak-anak, Pak Agus memegang mata pelajaran pendidikan agama Islam. Itu kalau saat ini dikenal dengan pendidikan budi pekerti. Jadi pendidikan agama dan budi pekerti. Sedangkan untuk tugas selain mengajar pendidikan agama, Pak Agus sebagai wakil kurikulum. Jadi membantu Bapak Kepala Sekolah dalam hal urusan kurikulum. Alamat saya tepatnya di Dusun Plosokerep, Desa Menganti, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik. Jadi anak-anak kalau kepingin anak-anak ke rumah Pak Agus, kalian kan sudah tahu Pasar Menganti. Pasar Menganti itu ada jalan yang menuju ke selatan. Itu kurang lebih 1,5 kilo. Jadi 1 kilometer atau 1,5 kilometer nanti akan menjumpai dusun yang namanya Dusun Plosokerep. Di situ nanti ada gang masuk ke kiri.
di depan masjid itu rumah bagus. Jadi anak-anak, perkenalan saya kira cukup. Kita materi karena waktu juga terbatas. Mudah-mudahan apa yang Pak Agus sampaikan ini nanti bermanfaat bagi kita semua, bagi kalian semua sebagai bekal menjadi siswa di SMP Sunan Giri Menganti. Mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu dengan membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan harapan kita semuanya dikabulkan, diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anakku yang saya cintai dan juga banggakan, kalian patut bersyukur. Kalian patut bersyukur karena tidaklah gampang kesempatan ataupun kalian bisa untuk masuk di SMP Sunan Giri Menganti. Oleh karena itu, karena kalian bisa masuk di SMP Sunan Giri ini, awal yang kalian harus lakukan tidak lain adalah bersyukur. Alhamdulillah bisa masuk di SMP Sunan Giri. Sekolahnya sudah terakreditasi A, yang dimana akreditasi A itu adalah selevel dengan sekolah negeri. Jadi anak-anak, kalian masuk di SMP Sunan Giri ini, insyaallah mengenai pelayanan, mengenai fasilitas tidak kalah dengan SMP lain, tidak kalah dengan SMP negeri. Oleh karena itu patut bersyukur. Alhamdulillah. Anak-anak, sebagai bekal kalian, apa nanti yang harus kalian lakukan ketika sudah masuk menjadi siswa di SMP Sunan Giri Menganti? Jadi kalian sekarang masih belum, artinya masih pembekalan mau masuk sekolah. Oleh karena itu, di sini materi kurikulum. Kurikulum itu adalah hal-hal, ketentuan-ketentuan, aturan-aturan apa saja yang akan diterapkan, yang harus dilakukan di SMP Sunan Giri. Itu kurikulumnya. Nah, kurikulum di SMP Sunan Giri anak-anak ini adalah mengikuti kurikulum 2013. Jadi istilahnya K13. Ada yang menyebutnya kurtilas. Jadi kurikulum, aturan-aturan yang harus dilakukan di sekolah berdasarkan pada kurikulum tahun 2013. Nah, aturan-aturan atau hal-hal yang harus kalian nanti lakukan, yang kalian nanti kegiatan
dilaksanakan di SMP Sunan Giri ini ada dua macam. Ada intra sekolah dan ada ekstra sekolah. Intra maksudnya adalah di dalam. Jadi kegiatan-kegiatan apa saja nanti yang dilakukan ketika kalian berada di sekolah. Ketika kalian dalam jam-jam efektif sekolah. Di SMP Sunan Giri, jam efektif sekolah setiap harinya adalah mulai jam 6.45 menit dan berakhir pada jam 12.30. Anak-anak, karena di SMP Sunan Giri ini ada kelas reguler dan kelas intensif, maka yang mengikuti kelas reguler mengikuti jam efektif yang umum, yaitu jam 6.45 sampai jam 12.30. Bagi anak-anak yang masuk di kelas intensif ini ada tambahan jam, yang dimana tambahan itu nanti akan digunakan makan siang, sholat jamaah zuhur, dan dilanjutkan dengan bimbel sehingga pulangnya jam 14.00 atau jam 2 siang. Itu kalau nanti masuk seperti biasa atau normal. Dan bagaimana dengan masuknya ketika daring? Jadi karena pandemi COVID-19, anak-anak, pembelajaran tidak bisa dilakukan tatap muka. Jadi kalian tidak datang ke sekolah seperti jam yang saya maksud tadi, tapi kalian belajarnya ini di rumah. Bapak Ibu guru dan kalian nanti belajar jarak jauh, istilahnya melalui daring dalam jaringan, yaitu melalui jaringan internet, melalui alat komunikasi, bisa HP, laptop, melalui WA, dan lain-lain. Anak-anak, di dalam pembelajaran daring ini nanti, yang pelajaran kalian itu seharusnya dimulai jam 6.45 sampai jam 12.30. Ini ada pemanfaatan karena dari pemerintah masa pandemi ini pembelajaran daring waktunya pun dibatasi hanya 4 jam pelajaran maksimal. Nek waktu biasa ketika kalian masuk normal tatap muka, kalian mendapatkan dalam pembelajaran intrasekolah itu 8 pelajaran, 8 jam pelajaran setiap harinya. Dalam 1 minggu ada 14 mata pelajaran. Ada yang pertama pendidikan agama dan budi pekerti atau pendidikan agama Islam. Yang kedua ada PPKN. Kemudian ada bahasa Indonesia. Yang keempat bahasa Inggris. Yang kelima matematika.
6 IPA, 7 IPS, ke-8 ada materi atau pelajaran seni budaya. Kemudian ada pendidikan jasmani, olahraga, kesehatan, PJOK. Terus ada prakarya, dan ini nanti prakarya itu untuk kelas 7 kalian nanti pelajarnya tidak prakarya tapi TIK. Kemudian selanjutnya yang ke-11 adalah bahasa daerah. 12 BTQ. BTQ baca tulis Al-Quran. Kalau yang tadi 1 sampai 11 mungkin kalian semuanya sudah tahu pelajaran-pelajaran itu. Di SD atau di MI semuanya sudah dapat. Apa itu PAI, PPKN, bahasa Indonesia, semuanya dari 11 mata pelajaran ini kalian sudah mengetahui. Tapi yang ke-12 ini BTQ ini adalah mata pelajaran lokal. Jadi BTQ itu pecahan atau perluasan dari pendidikan agama Islam, dikhususkan pada baca tulis Al-Quran. Jadi nanti kalian yang mungkin belajar Al-Qurannya belum lancar, insya Allah nanti akan dipelajari. Kemudian kalau sudah lancar, kalian nanti ditingkatkan menghafal surat pendek. Nah, itu targetnya BTQ itu di situ, menulis, membaca Al-Quran, dan nanti kalau sudah lancar betul, diharapkan ketika kalian 3 tahun di SMP Sunan Giri, kelas 9 selesai, itu nanti bisa hafal juz amma. Nah, jadi kalian jangan takut, wah saya belum bisa baca, saya baru belajar membaca. Nah, ini nanti akan dikelompokkan oleh guru BTQ. Jadi yang misalnya baru bisa membaca dikelompokkan, nanti kalian mendapat bimbingan. Misalnya karena di SMP Sunan Giri menggunakan metode tilawati, kalian akan masuk di tilawati 1 dan 2. Mungkin nanti yang lebih lanjut lagi 3 dan 4 dan seterusnya, disesuaikan dengan kemampuan anak-anak. Kemudian KPI. KPI adalah pelajaran tentang praktek ibadah. Jadi anak-anak ini juga perluasan dari PAI, Pendidikan Agama Islam. Memang namanya saja SMP Sunan Giri. Di sini kelebihannya adalah pelajaran agamanya diperbanyak. Oleh karena itu di samping ada PAI, ada juga BTQ dan kecakapan praktek ibadah. Nah, ini nanti anak-anak akan kalian peroleh. Kemudian yang ke-14 ada bimbingan konseling, suatu mata pelajaran yang dilakukan ketika proses pembelajaran dan juga di luar. Jadi kalau anak-anak misalnya ada permasalahan baik dalam belajar, baik itu masalah pribadi di rumah, masalah apa saja, bisa nanti kalian ketika di sekolah ini minta bimbingan dari guru BK. Jadi itu anak-anak. Jadi ketika nanti kalian belajar, yang harus kalian nanti lakukan, yang harus nanti kalian pelajari dan kalian terima secara intrasekolahnya itu
ada 14 mata pelajaran dalam 1 minggu, dan ini nanti bebannya berbeda. Jadi kalau PAI 3 jam pelajaran, 1 jam pelajarannya 40 menit, itu kalau normal. Kemudian PPKN 3 jam juga, bahasa Indonesia 6 jam, bahasa Inggris 5, matematika 5 jam pelajaran, IPA 5 jam pelajaran, ada IPS 4 jam pelajaran, kemudian seni budayanya ini 3 jam pelajaran, PJO kan 3 jam pelajaran, bahasa daerah 1 jam pelajaran, prakarya TIK 2 jam pelajaran, BTG 2 jam, KPI 1 jam, dan BK 1 jam. Ini nanti ketika normal, ketika kalian sudah masuk di sekolah, masuk kelas, itu pembagian jamnya. Setiap jam pelajarannya 40 menit. Nah, bagaimana dengan ketika pandemi ini, ketika pelajaran jarak jauh ini, Pak? Anak-anak, besok ketika kalian sudah belajar jarak jauh, belajar daring, belajar di rumah, hanya mendapatkan 4 jam mata pelajaran. 4 jam mata pelajaran bisa jadi ini nanti 3 mata pelajaran atau 2. Jadi PAI normalnya 3, ketika daring hanya 2. PPKN 3, semua yang kurang dari 3 ini nanti akan diberikan 1 jam pelajaran, yang 3 ke atas akan mendapatkan 2 jam pelajaran. 1 harinya itu mendapat 4 jam pelajaran. Tadi kalian nanti masuknya ketika belajar daring, belajar di rumah itu jam 7.30. Ini sudah mulai. Berarti absennya itu 30 menit sebelumnya sudah dimulai. Nah, yang mengabsen ini anak-anak nanti ada wali kelas. Jadi kalian nanti setiap harinya jam 7 itu sudah mulai absen dengan memakai seragam, melalui wali kelasnya di absen, dan juga nanti akan diabsen lagi oleh Bapak Ibu guru. Mengapa demikian? Ya karena kadang ya dari kalian 1 atau 2 orang mungkin tidak punya HP, akhirnya menggunakan HP bapak ibunya. Bapak ibunya kerja. Nah, sebelum berangkat kalian absen lewat HP orang tua. Tapi ketika orang tua sudah berangkat, kalian sudah tidak pegang HP misalnya, otomatis pembelajarannya tidak ikut. Nah, kalau ada anak-anak yang dalam posisi demikian, maka harus nanti membuka ketika bapak ibu orang tuanya sudah datang. Jangan sampai tidak mengikuti, harus mengikuti. Dan kalian lapor kepada wali kelas masing-masing. Jadi nanti lapor kepada wali kelasnya, kendalanya ini, sehingga kalian itu ketika belajar jarak jauh tidak masuk atau tidak ikut, itu bapak ibu guru mata pelajaran bisa mengetahui alasannya karena ini karena itu. Nah, selesainya anak-anak, kalau normal jam 12.30 untuk belajar di rumah secara daring ini, kalian nanti berakhir pada jam 11.30. Jadi kalian hitung nanti
atau nanti Pak Agus akan memberikan jadwal pelajaran melalui wali kelas akan di-share. Nah, ini kalian yang harus pelajari ketika sudah masuk menjadi siswa kelas 7 SMP Sunan Giri Menganti. Kapan dimulainya? Tanggal 21 Juli 2021. Jadi setelah MPLS ini anak-anak, kalian 2 hari ini ada pembagian buku paket dan juga buku lembar kerja siswa atau LKS. Kemudian ada libur Hari Raya Idul Adha. Setelah Hari Raya Idul Adha, kalian tepatnya tanggal 21 Juli 2021 sudah aktif mulai belajar di SMP Sunan Giri melalui daring. Itu anak-anak. Kemudian yang kedua, ekstra sekolah. Kalau tadi intra sekolah yang pertama, jadi apa-apa yang kalian pelajari di jam-jam sekolah. Kalau ekstra berarti di luar sekolah. Nah, apa saja nanti yang kalian bisa dapatkan di SMP Sunan Giri Menganti? Ekstra, kegiatan ekstranya apa? Nah, kalian mungkin sebagian atau semuanya, tidak sebagian, semuanya sudah tahu melalui brosur ataupun melalui media-media yang digunakan SMP Sunan Giri untuk informasi kepada masyarakat bahwasanya SMP Sunan Giri ini banyak sekali kegiatan ekstranya. Ada ekstra pramuka, ada seni baca Al-Quran. Dalam bidang olahraga ada voli, ada futsal, ada karate. Ini dalam bidang olahraga. Kemudian ada kesenian. Dalam bidang kesenian ini ada seni rupa yaitu batik. Kemudian juga kriya kayu. Jadi kriya kayu itu anak-anak membuat kerajinan-kerajinan dari kayu. Terus ada sablon. Ada juga dalam bidang agama, selain tadi seni baca Al-Quran, ada sholawat samro, ada sholawat al-banjari. Kemudian ada yang dalam kedisiplinan hampir sama dengan pramuka. Ini lebih pada kegiatan yang lebih itu lagi dalam kedisiplinan, yaitu paskibra. Dan yang terakhir, yang paling modern, yang mungkin sekolah lain tidak ada, yaitu ekstra robotik. Semuanya itu nanti bisa kalian ikuti sesuai keinginan ketika kalian sudah masuk normal. Kalau daring, kalau tahun ini pandemi, yang menunggu informasi saja. Jadi sementara semuanya belum bisa dilakukan. Mudah-mudahan pandeminya, coronanya hilang, kalian bisa semua mengikuti kegiatan ekstra itu. Anak-anak sekalian yang saya cintai dan banggakan, dari kegiatan-kegiatan itu tentunya ada penilaian. Jadi anak-anak ketika belajar intra sekolah, mata pelajaran masing-masing, Bapak Ibu daring ini akan memberikan pelajaran melalui video. Bisa YouTube, bisa juga melalui WA, bisa melalui aplikasi-aplikasi lain yang digunakan Bapak Ibu. Tapi insya Allah nanti yang lebih sering digunakan adalah video via YouTube dan juga melalui WA. Jadi anak-anak bisa lebih mudah untuk mengaksesnya. Tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu guru menggunakan yang lain. Nah, ini nanti
ketika pelajaran itu anak-anak kan nggak mungkin kalian itu 1 jam melihat video terus. Mungkin Bapak Ibu memberikan materi 15 menit atau 30 menit. Terus setelah itu Bapak Ibu akan memberikan tugas. Tugas-tugas yang diberikan Bapak Ibu ini kalian kerjakan dengan baik. Karena apa? Nanti masuk pada nilai harian. Jadi penilaian itu nanti ada nilai harian. Yang nilai harian itu ada 2 macam. Bisa tugas, bisa ulangan harian. Kemudian ada penilaian tengah semester. Jadi nanti kalian belajar 3 bulan, ada tengah semester. Kemudian 6 bulan ada penilaian akhir semester. Semester ganjil, kemudian nanti ada semester genap. Nah, dari penilaian-penilaian ini anak-anak, nanti di akhir dari tahun pelajaran kalian akan mengalami kenaikan kelas. Nah, kriteria-kriterianya apa? Ya mulai tadi kalian kedisiplinannya bagaimana, nilaiannya, nilai dari mata pelajarannya, sifat tingkah laku. Nah, bagaimana Pak kalau jarak jauh kan tidak tahu? Bapak Ibu guru melihatnya melalui kata-katanya. Oleh karena itu nanti kalau di WA kata-katanya, kalimatnya yang bagus. Kedisiplinannya berarti melalui masuknya. Oh, masuknya tepat waktu. Ngirim tugasnya juga tepat waktu. Kalau tidak bisa tepat waktu, anak-anak harus izin memberitahu kepada Bapak Ibu guru mapel. Kriteria-kriteria ini harus dipenuhi. Kalau sudah terpenuhi kedisiplinannya, tingkah laku tadi, kemudian nilai-nilai hariannya semuanya ada, tidak ada yang kosong. Mengikuti ujian semester, insya Allah kalian semuanya akan naik kelas. Anak-anakku sekalian yang saya cintai dan banggakan, karena waktu terbatas, maka ini yang dapat Pak Agus sampaikan. Yang pada intinya anak-anak, kurikulum atau hal-hal aturan-aturan yang nanti kalian harus lakukan, kegiatan apa yang harus kalian lakukan di SMP Sunan Giri ini, ya seperti penjelasan Pak Agus tadi, ada 2 hal, intrasekolah, ekstrasekolah. Intrasekolah belajar ada 14 mata pelajaran tadi, kemudian ada yang ekstra sekolah, kegiatan ekstra, ada berapa tadi saya tidak hitung, menyebutkan banyak sekali. Nah, ini nanti kalian harus ikuti semua. Peraturan-aturan yang lain juga harus ikuti. Insya Allah kalian anak-anak kalau mengikuti aturan, baik aturan-aturan sekolah dari kesiswaan, aturan-aturan pembelajaran dari kurikulum, kalian semua ikuti. Insya Allah kalian menjadi anak-anak yang mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Hidup kalian akan ditata oleh Allah. Hidup kalian akan bahagia dunia dan juga akhirat. Baik anak-anak, di akhir Pak Agus perlu sampaikan, karena waktu materi dalam jadwal itu 1 jam, sedangkan ini mungkin masih ada waktu. Pak Agus memberikan tugas. Apa yang Pak Agus tugaskan kepada kalian? 1, sebutkan nama lengkap Pak Agus dan alamatnya. Yang kedua, sebutkan mata pelajaran apa saja yang kalian nanti peroleh dari SMP Sunan Giri. Yang ketiga, kegiatan ekstra apa saja yang diadakan di SMP Sunan Giri. Itu anak-anak tugas dari Pak Agus. Nanti silakan dikerjakan di lembaran
Setelah itu, kalau sudah difoto, kirim melalui WA kepada wali kelas atau guru pembimbing kelompok kalian. Jadi nanti bisa difoto, dikirimkan. Tulis di bagian atas nama kelompok berapa, tugas, kurikulum. Nah, jawabannya tulis dalam lembaran itu, difoto, kirim melalui WA kepada pembimbing kelompok masing-masing. Demikian yang Pak Agus dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.